Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di podcast kita hari ini, yang dimana tempat dimana kita akan membahas hal-hal yang berdekatan dengan kehidupan, tapi kadang bikin kita berpikir. Nah, hari ini kita mau bahas topik yang sering sekali menjadi perdebatan. Pernah kita dengar orang bilang manusia itu berasal dari monyet, atau mungkin ada yang bilang itu tidak benar. Manusia itu diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situ bisa muncul pertanyaan, sebenarnya yang benar itu yang mana? Apakah sains sama agama itu bertentangan, atau sebenarnya bisa jadi dipahami dua-duanya? Supaya tidak ada kesalahpahaman, hari ini kita akan bahas dengan santai tapi tetap jelas, yaitu tentang evolusi manusia menurut pandangan sains dan juga menurut pandangan agama Islam. Supaya pembahasan tak lebih jelas, hari ini sudah ada Kak Humaira Az-Zahra yang akan membantu kita menjelaskan menurut dari pandangan agama Islam. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya Dika sudah diundang datang ke sini. Semoga pembahasan kali ini itu bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Nah, baik Kak, sebelumnya terlebih dahulu saya mau menjelaskan evolusi manusia menurut dari pandangan sains. Yang dimana evolusi itu proses perubahan makhluk hidup secara pelan sekali, tapi butuh waktu yang sangat lama. Teori ini terkenal dari Charles Darwin. Dia bilang kalau makhluk hidup yang bisa menyesuaikan diri sama dengan lingkungannya itu yang bisa bertahan hidup. Istilahnya itu seleksi alam. Kalau manusia, ilmuwan bilang manusia sekarang itu namanya Homo sapiens, dan katanya manusia sama kera itu punya nenek moyang yang sama dari dulu sekali, jutaan tahun yang lalu. Buktinya itu dari fosil, DNA, dengan bentuk tulang yang hampir mirip-mirip. Nah, menurut Kak Humaira, bagaimana sih evolusi manusia ini menurut pandangan Islam? Iya, jadi begini. Dalam Islam itu kita yakini bahwa manusia pertama itu Nabi Adam alaihissalam. Di mana dalam Al-Quran itu sudah jelas dikatakan bahwa manusia itu diciptakan dari tanah. Nah, artinya Nabi Adam alaihissalam ini tidak melalui proses yang namanya evolusi. Jadi Nabi Adam alaihissalam ini diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti Islam itu menolak sains, tidak begitu. Malah Islam ini mengajarkan kita untuk belajar, menuntut ilmu dan meneliti alam. Nah, cuma untuk asal usul terciptanya manusia itu sudah jelas dalam akidah. Nah, manusia ini kan makhluk istimewa, diberikan akal, diberikan roh dan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi ini. Nah, berarti Kak, sebenarnya sains dengan agama itu tidak harus bertentangan nih Kak? Iya, tidak harus Ki. Jadi sains itu menjelaskan bagaimana sesuatu itu bisa terjadi. Sementara agama ini mengajarkan siapa yang menciptakan dan apa tujuan hidup kita. Jadi keduanya ini beda jalur, tapi sama-sama saling melengkapi. Kita sebagai pelajar ini bisa aja Ki pelajari teori evolusi, tapi kita sebagai umat Islam harus berpegang teguh dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Nah, berarti intinya Kak harus seimbang antara ilmu dengan iman, Dik. Betul sekali. Kalau cuma ilmu tanpa iman bisa tersesat. Kalau cuma iman tanpa ilmu bisa lemah. Baik. Nah, alhamdulillah Kak Humaira ini sudah menjelaskan mengenai evolusi manusia menurut pandangan Islam. Nah, dari diskusi tadi kita bisa pahami bersama kalau evolusi menurut sains itu adalah proses perubahan makhluk hidup yang terjadi secara bertahap dalam waktu yang sangat lama. Sedangkan dalam pandangan Islam kita yakini bahwa manusia pertama itu
yaitu Nabi Adam alaihi salam yang diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini sebenarnya yang paling penting bukan untuk cari yang paling benar atau salah, tapi bagaimana sebagai pelajar bisa memahami dua sudut pandang ini dengan bijak. Jangan gampang percaya begitu saja tanpa cari tahu, tapi jangan langsung menolak tanpa memahami. Sebagai generasi muda penting sekali untuk punya ilmu, tapi harus diimbangi dengan iman, karena ilmu tanpa iman bisa bikin kita salah arah, dan iman tanpa ilmu bisa bikin kita mudah goyah. Selain itu, kita juga harus belajar untuk saling menghargai pendapat orang lain, karena tidak semua orang punya pemahaman yang sama. Dan dari perbedaan itu justru kita bisa saling belajar. Semoga setelah mendengarkan podcast kita hari ini, kita semua bisa jadi lebih terbuka pemikirannya, lebih kuat keyakinannya, dan lebih bijak dalam menyikapi perbedaan. Semoga kita semua menjadi generasi yang pintar secara ilmu dan kuat secara iman. Amin. Nah, terima kasih kepada Kak Humaira yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kita hari ini. Semoga yang mendengarkan pembahasan kita kali ini dapat bermanfaat. Amin. Baiklah, saya tutup podcast ini dengan ucapan nun wal qalami wa ma yasturun. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.